Assalamualaikum. Kali ini saya mau ngasih tahu tutorial bagaimana caranya membongkar shockbreaker yang sedang bocor. Ini kendalanya shockbreakernya bocor, ngembes ya. Bahasanya apa ya kalau di daerah kalian? Ini motor Karisma Supra X125 itu sama. Kendalanya bocor, ketika dinaikin ada suara jedak gitu. Nah, ini saya bongkar kendalanya pada di sulingan ya, atau di per shockbreakernya yang bagian dalam. Ini saya buang dulu, ternyata tidak ada minyaknya sama sekali. Ini tidak ada minyak, ternyata asnya nyampe kering, nyampe belum sempet baret ya. Tapi ini udah parah banget nih. Yang satu tidak ada minyaknya, yang satu juga habis minyaknya nih. Ini pemakaian bapak-bapak, entah kalau bapak-bapak kan yang penting jalan. Biar beda lagi sama anak muda, kalau nggak enak langsung dibenerin ya. Yang memakai motornya bapak-bapak, jadi enak nggak enak ya dijalanin. Alhamdulillah asoknya ini, asnya itu tidak baret, jadi masih bisa digunakan. Nanti saya cuci kembali ya. Sebelum itu kita buka seal shocknya, kita buka tutup sealnya dulu, lalu kita congkel bagian pengunci. Itu ada sepi buat mengunci seal. Nah, kita cuci bagian tabung shock. Ini tabung shocknya juga kotor banget, soalnya tidak pernah dibongkar sama sekali dan tidak pernah diservis sama sekali. Jadi ini menurut saya motor ini kayaknya sudah 1 tahun nggak pernah servis shockbreaker. Jadi kalau dinaikin, kalau ada polisi tidur, dihajar saja, ada timbul suara jedak gitu ya. Oke, ini sudah saya cuci, alhamdulillah sudah bersih. Tinggal kita lepas sealnya yang sudah rusak tadi, yang sudah bocor dan yang sudah rembes. Kita congkel. Ternyata kita congkel susah kawan. Nah, ini sudah bisa ya. Kita cuci lagi bagian dalam tabung shock. Nah, habis kita cuci, kita lap bagian tepi ya. Usahakan bersih, jangan sampai ada kotoran lagi ya. Nah, ini sudah kebuka semua. Kita cuci bagian dalam biar bersih, karena kalau tidak bersih nanti kalau ada kotoran yang di dalam menimbulkan asnya baret lebih parah lagi. Usahakan yang di dalam tabung benar-benar bersih, tidak membekas sama sekali. Kemudian kita keringin atau kita semprot pakai kompresor. Kita tunggu sampai kering, lalu kita bersihkan bagian as shocknya. Ini tadi asoknya nyampe kayak keluar karat ya, yang warna kuning-kuning itu keluar karatnya. Kita bersihkan memakai bensin, ternyata masih bagus ya, sedang lah, masih sedang, masih bisa dipakai.
itu ada keluar kuning-kuningnya itu. Ini kalau nggak salah sudah setahun ini motor tidak pernah servis shock breaker, sampai olinya habis kering. Untung tidak macet ya. Kalau emang ini nanti motor kalau sudah shock breakernya sudah jadi, sudah kita bersihin ya, alhamdulillah. Kalau emang rezekinya pemilik motor sembuh ya nggak ngejedak lagi. Tapi nanti kalau udah dipasang kok masih ngejedak, mau nggak mau kita ganti sulingan. Tuh yang di bawah itu yang pendek itu, yang kecil tuh namanya, kalau di saya ya, kalau di bengkel saya namanya saya sebut itu sulingan. Nah, jadi kalau di daerah kalian namanya apa saya kurang tahu. Ini bagian tutup seal, tutup bilas ya, tutup seal, tutup bagian atas itu banyak kotorannya dan banyak lumpur yang sudah tebal, udah kerak ya namanya ya. Kita bersihin perlahan, lalu kita cuci kembali karena tutupnya tidak saya ganti. Biar pemilik motor tahu kalau tutupnya tidak saya ganti, yang saya ganti bagian seal yang dalam. Jadi tidak ada salah paham. Kenapa kok enggak diganti, Mas? Nah, pasti ada pertanyaan kayak gitu. Saya jawab, emang enggak saya ganti bagian tutupnya, yang saya ganti cuma seal bagian dalam nih. Ini seal dalam ya. Ini seal dalam, yang seal atas itu bagian tutup buat sapu bersih debu. Kalau ini seal menahan oli shock biar tidak bocor. Untuk kalian pemula kalau masang seal jangan lupa penguncian. Nah, itu ada sepinya, ada kunciannya. Jangan sampai lupa tidak terpasang. Dan ini kita pakai tutup kembali, tutup yang semula. Karena kalau saya pakai tutup yang baru itu biasanya longgar. Tutup KW, tutup seal shock yang KW itu biasanya dibuat tutup bisa dipakai, tapi biasanya dia kalau buat nge-shock naik ke atas tutupnya, itu tutup KW ya. Ini sealnya sudah kepasang lagi. Nah, tolong dilihat itu pakai pengunci. Nah, jangan sampai lupa, itu biasanya bagi pemula suka lupa. Pemula atau anak PKL ya. Ya maaf nih buat anak PKL. Dulu saya juga pernah kayak gitu. Saya dulu juga PKL ya. Nah, jadi ya wajar lah kalau anak PKL belum tahu. Jadi tidak perlu disalahkan, cukup dikasih tahu saja. Kayak kita nggak pernah muda aja. Kita pasang asoknya dalam tabung. Nah, lalu kita masukin olinya dari bawah juga bisa, dari atas juga bisa. Terus di situ ada ring tembaga. Nah, kalau bautnya ada ring tembaganya, kita tidak usah memakai seal tip. Itu sudah kuat, sudah kenceng. Insya Allah kalau bautnya kenceng nggak bakalan bocor. Nah, ini saya terangkan.
Jadi kita masukin oli dari bawah juga bisa, dari atas juga bisa. Jadi untuk kalian yang belum tahu, jangan ragu untuk masukin dari bawah, dari atas ya. Nah, ini juga saya terangkan lagi, di dalam itu ada ring tembaga. Nah, kalau belum tahu ring tembaga, saya kasih tahu lagi tuh. Ring tembaga, kalau emang sudah ada ring tembaga, tidak usah dikasih seal tip. Ntar ujung-ujungnya ya seret, nggak enak ya. Nah, biasanya di bengkel-bengkel itu bisa dimasukin oli dari lubang baut itu tadi, entah dari atas juga bisa. Nah, ini saya kasih tahu dari bawah juga bisa, dari atas juga bisa. Pengisian oli shock, nah itu kanan kiri harus ukurannya sama. Satu botol dibagi dua, kita jadiin dua, satu botol. Jangan satu botol penuh kita isiin semua, jangan. Soalnya berbeda-beda motor. Ini buat motor Karisma, Supra, ya Matic lah sejenisnya, itu cuma memakai separuhnya. Satu botol kita bagi dua. Dan jangan lupa kita cek pernya yang bagian dalam. Kalau emang masih bagus kita pakai lagi, kalau emang jelek kita ganti. Kalau emang terlalu empuk kita ganjal memakai roller, atau kita ganjal memakai mur 14. Itu biar tidak harus ganti per ya. Kalau emang ada duitnya, pernya diganti yang lebih keras tidak apa-apa, biar tidak terlalu empuk. Ini pemilik motor minta yang enggak terlalu empuk, Mas. Oke, saya layanin request Anda. Ini sudah saya ganjal ya. Saya ganjalan saya memakai roller Mio. Roller Mio itu agak kecil, pendek, jadi enggak terlalu keras. Nah, kalau sudah kayak gini kita tes. Oke. Nah, kita tekan dari bawah. Alhamdulillah tidak rembes, tidak bocor. Kita tes sama motornya nanti ya. Ini shockbreaker bagian kiri. Ini bagian kiri ini. Bagian kiri. Yang bagian kanan sudah jadi. Nah, kenapa saya memilih mengisi oli dari atas? Karena saya bisa ngecek pernya juga. Kalau pernya masih bagus kita pakai lagi, kalau memang jelek kita sekalian kita ganti. Itu alasannya kenapa saya memilih dari atas ketimbang ngisi dari bawah. Ini penekanan emang agakan keras ya, sulit lah, namanya kita ganjal, agakan keras sedikit. Soalnya yang memakai motor, yang punya motor ini badannya gede ya, kalau dipikir-pikir 2 orang jadi 1 lah, jadi agakan mantep. Shockbreaker saya ganjal, saya agakan kerasin biar enak, jadi nggak terlalu empuk, nggak terlalu ambles ya. Oke, shockbreakernya sudah jadi semua. Terima kasih kawan.